Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan. Di sini kita akan membahas topik yang sama tentang ekonomi syariah. Pada kesempatan ini kita akan membahas siapa-siapa saja sih yang mendukung industri perbankan syariah agar bisa berjalan dengan baik. Jadi bukan cuma banknya saja yang bekerja, tetapi ada banyak lembaga dan industri yang bekerja di belakang layar supaya produknya ini atau layanan dan sistem perbankan syariah menjadi aman sesuai dengan syariah dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara perlahan menggunakan contoh sederhana agar teman-teman sekalian bisa paham tanpa berpikir istilah-istilah yang rumit. Jadi diibaratkan bank syariah itu seperti sebuah restoran besar. Jadi restoran itu jelas ada kokinya. Jadi koki itu ibaratnya bank. Tetapi di restoran yang sukses juga itu butuh banyak makanan, butuh butuh pihak lain. Jadi mereka membutuhkan pihak bahan baku, kemudian pemeriksa mutu makanan, petugas kebersihan, distributor, bahkan regulator yang memastikan restoran itu patuh aturan kesehatan. Nah, di perbankan syariah itu sendiri mirip seperti restoran ini. Jadi ada yang memastikan produknya itu halal dari sisi syariah, ada yang mengawasi aspek keuangannya, ada yang menyediakan teknologi, dan masih banyak lagi. Nah, kalau salah satu komponen itu lemah, maka layanan untuk nasabah itu juga akan terganggu, teman-teman. Nah, pertama-tama hal yang paling orang awam itu biasanya penasaran adalah siapa sih yang memastikan produk bank syariah itu memang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi di sini ada peran dewan atau komite syariah. Jadi dewan syariah terdiri dari para ulama atau ahli fikih muamalah. Jadi mereka yang memeriksa setiap produk mulai dari tabungan, pembiayaan hingga produk investasi. Nah, tugas mereka itu adalah menelaah kontrak dan mekanisme transaksi supaya tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur gharar atau unsur spekulasi yang dilarang. Jadi ketika bank ingin meluncurkan produk baru, dokumen produk tersebut itu akan dibawa ke dewan syariah untuk dikaji. Jadi kalau dewan syariah ini setuju, maka mereka menerbitkan pendapatan atau mereka menerbitkan pendapat atau fatwa internal yang menjadi pedoman bank. Jadi dewan syariah itu memberikan legitimasi agama yang penting agar nasabah percaya produk itu sesuai dengan hukum Islam. Nah, kemudian selain dewan syariah ada namanya regulator negara seperti bank sentral atau otoritas jasa keuangan yang memegang peran penting, yang memegang peran besar dalam perkembangan atau pengelolaan ekonomi perbankan syariah. Nah, kalau dewan syariah itu fokus pada kepatuhan syariah, maka regulator lebih fokus pada stabilitas sistem keuangan. Jadi perlindungan nasabah dan kepatuhan terhadap aturan negara, itu regulator menentukan modal minimum, aturan likuiditas, laporan keuangan yang harus disampaikan, dan pengawasan lainnya. Jadi mereka memastikan bank syariah itu tidak hanya halal, tapi juga sehat secara finansial. Nah, ketika terjadi masalah besar di sebuah bank, regulator yang menentukan langkah-langkah untuk penyelamatan atau pemindahan. Jadi kedua pihak ini itu dewan syariah dan regulator harus berjalan beriringan. Satu menjaga kepatuhan agama dan yang satu menjaga kepatuhan regulasi dan stabilitas. Nah, di luar daripada itu ada pula lembaga audit yang sertifikasi syariah.
Kemudian di luar itu ada pula lembaga audit dan sertifikasi syariah. Jadi lembaga ini itu melakukan pengecekan independen terhadap praktik bank. Jadi mereka memastikan semua operasi bank itu mulai dari laporan dan proses internal itu benar-benar mengikuti fatwa dewan dan standar yang berlaku. Jadi kita bayangkan seperti inspektur kualitas pada restoran tadi, itu mereka datang mengecek apakah bahan-bahannya itu benar-benar sesuai dengan kebersihan, sesuai dengan apakah bahan-bahannya itu benar-benar sesuai dan apakah memang kebersihannya itu terjaga. Jadi peran lembaga audit ini itu juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan pihak dan investor. Selanjutnya kita masuk ke sisi industri pendukung yang sifatnya teknis. Jadi perbankan modern sangat bergantung pada teknologi. Jika kita ingin melakukan transfer, buka rekening, jika kita ingin melakukan transfer, tinggal kita membuka rekening lewat aplikasi atau bayar melalui kris. Jadi semua itu dikelola oleh penyedia teknologi, perusahaan IT dan fintech. Jadi industri teknologi itu yang membuat core banking system berupa aplikasi mobile banking, infrastruktur server dan gateway pembayaran. Jadi untuk bank syariah, teknologi itu juga harus mampu mencatat akad-akad syariah yang spesifik. Jadi mereka menyampaikan pembagian nisbah atau pembagian bagi hasil dan memisahkan dana yang punya tujuan khusus. Jadi itu tidak cukup sekedar teknologi umum, jadi perlu ada penyesuaian agar sesuai dengan praktik syariah. Nah, peran fintech juga itu semakin besar. Jadi fintech syariah itu menawarkan layanan seperti peer-to-peer lending yang disusun sesuai syariah. Jadi platform crowdfunding. Jadi peran fintech juga peran fintech itu juga semakin besar. Fintech syariah itu menawarkan layanan seperti peer-to-peer lending yang disusun sesuai syariah. Jadi platform crowdfunding ini itu untuk proyek-proyek halal atau sistem pembayaran yang memudahkan transaksi berbasis syariah. Jadi fintech itu membantu bank untuk menjangkau nasabah yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih suka pakai aplikasi di handphone. Kolaborasi antara bank dan fintech itu seringkali menghasilkan produk yang lebih murah dan cepat dibandingkan solusi tradisional. Nah, industri modal juga itu mengambil peran penting, teman-teman. Industri modal mengambil peran penting untuk mendanai kegiatan bank syariah. Itu bisa menerbitkan sukuk yang bisa kita anggap sebagai obligasi syariah. Jadi sukuk itu memberikan cara investor yang sesuai syariah bagi investor, dan itu juga dapat membantu bank atau perusahaan itu mendapat pembiayaan tanpa memakai riba. Jadi ada pasar modal syariah dengan instrumen seperti ini. Instrumen sukuk itu membantu arus modal menjadi lebih sehat dan tertata. Hal ini itu sangat penting itu agar bank syariah itu punya sumber dana yang sahih, bisa berkembang. Kemudian asuransi syariah atau takaful adalah pembagian lain yang berperan. Jadi takaful bekerja dengan prinsip gotong royong.
jadi peserta itu saling menanggung risiko dan pengelolaan itu dijalankan sesuai aturan syariah untuk bank syariah ini. Nah, produk takaful itu melengkapi layanan perbankan, misalnya pembagi perlindungan aset, pembiayaan atau asuransi jiwa yang terikat akad yang dibolehkan. Kemudian takaful membuat ekosistem layanan keuangan syariah menjadi lebih lengkap. Ada pula yang namanya industri jasa hukum dan konsultan yang membantu menyusun kontrak. Yang membantu menyusun kontrak, model bisnis dan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan aturan dan fatwa. Jadi mereka itu kerap diibaratkan mereka itu kerap dilibatkan ketika bank ini ingin membuat produk baru atau melakukan restrukturisasi. Jadi peran ini itu sangat vital karena kontrak yang buruk atau salah bisa menyebabkan masalah yang otomatis akan berujung pada sengketa dengan nasabah atau otoritas. Kemudian pendidikan dan penelitian itu juga tidak bisa dilupakan, teman-teman. Jadi lembaga pendidikan, universitas maupun pusat riset melahirkan tenaga ahli, ulama ekonomi yang paham fikih, muamalah, akuntan syariah, auditor syariah, hingga developer teknologi yang mengerti cara mengaplikasikan prinsip syariah di software itu. Tanpa regenerasi sumber daya manusia yang kompeten, industri ini akan kesulitan berkembang dan berinovasi. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus itu penting untuk mencetak talenta yang mampu menjembatangi antara syariah dan teknologi. Nah, sekarang mari kita bicara bagaimana semua pihak ini bekerja sama secara praktis. Sekarang kita bahas bagaimana semua pihak ini itu bekerja sama secara praktis. Jadi, ketika bank ingin meluncurkan produk pembiayaan baru berbasis bagi hasil, jadi prosesnya itu biasanya dimulai dari tim produk di bank yang merancang mekanisme. Lalu konsep tersebut dikonsultasikan ke Dewan Syariah untuk mendapatkan persetujuan. Nah, di sanalah di saat yang sama tim IT menyiapkan sistem. Sekarang mari kita bicarakan bagaimana semua pihak yang tadi itu bekerja sama secara praktis. Jadi ketika bank ingin meluncurkan produk pembiayaan baru itu berbasis bagi hasil, prosesnya itu biasanya dimulai dari tim produk di bank yang merancang mekanisme, lalu konsep tersebut dikonsultasikan ke Dewan Syariah untuk mendapatkan persetujuan. Nah, di saat yang sama, tim IT menyiapkan sistem pencatatan dan pelaporan yang diperlukan. Sementara tim legal itu menyiapkan kontrak dan dokumen persetujuan nasabah. Jika produk membutuhkan sumber dana khusus, bagian treasure bank itu bisa berkoordinasi dengan pasar modal untuk menerbitkan sukuk. Nah, jika produk itu melibatkan risiko tertentu, bank mungkin akan bekerja sama dengan perusahaan takaful. Jadi semua tugas ini diawasi oleh regulator dan audit secara periodik oleh lembaga audit. Proses kolaboratif ini itu memastikan produk itu tidak hanya sesuai syariat, tapi juga berjalan aman, transparan, dan bisa dilaporkan kepada publik.
Namun teman-teman, tentu ada juga tantangannya. Nah, yang pertama, masih ada kekurangan ahli yang menguasai dua bidang sekaligus. Jadi, apa itu syariah dan teknologi? Jadi banyak ahli syariah yang tidak paham teknologi dan banyak developer yang tidak memahami prinsip-prinsip fikih. Jadi ini menciptakan celah yang besar yang membuat implementasi kadang itu tidak mulus, teman-teman. Yang kedua, integrasi antara sistem lama dan solusi baru itu seringkali menyulitkan bank, terutama bank yang telah lama berdiri. Jadi migrasi data dan penyesuaian proses. Jadi migrasi data dan penyesuaian proses itu memakan waktu yang migrasi data dan penyesuaian proses itu memakan waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga, interpretasi syariah yang berbeda-beda. Nah, di berbagai negara atau lembaga ini itu bisa menyebabkan standar yang belum seragam. Akibatnya akibatnya produk yang diterima di suatu negara bisa saja dipertanyakan di negara lain. Kemudian terakhir, literasi masyarakat mengenai konsep keuangan syariah yang masih perlu ditingkatkan agar mereka itu paham perbedaan produk dan manfaatnya. Nah, untuk mengatasi tantangan itu, ada beberapa langkah praktis yang bisa diambil. Nah, apa itu langkah praktisnya? Yaitu pendidikan dan pelatihan terpadu antara syariah dan teknologi. Jadi, ini itu harus terus ditingkatkan. Regulasi jelas dan harmonisasi standar antar lembaga syariah serta otoritas jasa keuangan bisa membantu otoritas keuangan bisa membantu menciptakan kepastian hukum dan praktik yang seragam. Jadi kolaborasi antara bank besar, fintech dan lembaga pendidikan itu bisa mempercepat inovasi serta menciptakan solusi yang praktis di sisi teknologi, di sisi investor pada infrastruktur IT yang di sisi investor pada infrastruktur IT yang modular dan aman, itu akan memudahkan integrasi dan menjaga keandalan layanan. Kemudian di bagian akhir ini penting untuk menyadari bahwa perbedaan syariah bukan sekedar label label halal saja, bukan sekedar label halal di produk, tapi itu adalah ekosistem besar yang melibatkan banyak aktor dari Dewan Syariah yang menjaga nilai-nilai agama, regulator yang menjaga stabilitas, penyedia. Nah, di bagian akhir itu sangat penting untuk menyadari bahwa perbedaan syariah bukan sekedar label halal di produk saja. Jadi itu adalah ekosistem besar yang melibatkan banyak aktor dari Dewan Syariah yang menjaga nilai-nilai agama, regulator yang menjaga stabilitas, penyediaan teknologi yang membangun sistem, hingga lembaga pendidikan yang menyiapkan sumber daya manusia. Jadi ketika semua pihak ini bekerja dengan baik, masyarakat mendapatkan layanan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan keyakinan, tapi juga modern, aman, dan efisien. Jadi jika teman-teman ingin
Nah, itu saja teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Jika teman-teman ingin saya membahas salah satu bagian lebih dalam di video selanjutnya atau dari video-video sebelumnya, misalnya kita bisa kupas tuntas peran Dewan Syariah atau bagaimana teknologi mencatat akad secara otomatis, atau contoh kolaborasi sukses antara bank dan fintech. Kemudian kemarin ada tantangan perbankan syariah Indonesia, kemudian sejarah bank syariah. Jika teman-teman ingin saya membahas, silahkan komen di komentar. Jika ada kesempatan saya akan membuat pembahasannya. Jadi terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.